Pelaku curanmor yang berprofesi sebagai tukang parkir diringkus saat terlelap tidur di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku ditangkap atas aksi pencurian sepeda motor di dua lokasi berbeda. Pelaku curanmor diringkus saat terlelap tidur di rumahnya di Jalan Donorejo, Kelurahan Kapasan, Surabaya. Penangkapan berdasarkan hasil rekaman CCTV saat pelaku beraksi di dua lokasi berbeda. Diketahui aksi pertama dilakukan di wilayah Donorejo dibantu rekannya. Sementara aksi kedua dilakukan sendirian menggunakan kunci letter T. Saat diperiksa, pelaku mengaku menjual motor curian pada seorang penada SL yang masih DPO seharga 2-3 juta rupiah. Polsek Simokerto menangkap pelaku berdasarkan CCTV dan keterangan dari saksi yang ada di TKP. Kebetulan kenal dengan pelaku ini. Pada waktu dia lengah tidur di rumah, anggota Polsek Simokerto dipimpin oleh kanitnya melakukan penangkapan ke rumahnya. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei melaporkan. Bersama motor sport milik staf ahli DPR RI raib digasak maling di rumah kos Jalan Lontar, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dua orang pelaku memanfaatkan cuaca hujan dalam beraksi. Rekaman video CCTV memperlihatkan detik-detik pencurian sepeda motor sport di rumah kos Jalan Lontar, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Motor yang terparkir ini merupakan milik seorang staf ahli DPR RI, Hari Giovanni. Aksi kriminal berawal usai salah seorang penghuni kos keluar rumah mengendarai sepeda listrik. Sesaat kemudian muncul dua orang mengendarai sepeda motor berhenti di depan pagar rumah kos. Dengan mengenakan jas hujan, salah satu pelaku mengeksekusi sepeda motor sport incarannya, sementara satu pelaku lain memantau situasi. Meski memakan waktu yang cukup lama, sepeda motor korban akhirnya digondol pelaku. Waktu itu saya sempat mau ke kantor, posisinya bangun pagi, terus dikasih tahu sama penjaga kosnya. Tanya, "Bang, ini turun ke bawah, motor lu nggak ada." Terus pas turun, nyampe ke bawah emang nggak ada. Aksi kedua pelaku pencurian sepeda motor sport milik korban ini pun telah dilaporkan ke Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap keberadaan para pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita motor dari rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Motor jenis Royal Enfield Classic 500 ini disita oleh KPK terkait kasus dugaan kasus korupsi Bank BCB. Setelah melakukan penggeledahan di kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, KPK menyita 1 unit motor jenis Royal Enfield Classic 500. Motor ini diduga terkait dengan kasus korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. Meski motor kini disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara, namun hingga kini KPK masih belum menetapkan status kepada Ridwan Kamil. Dalam perkara dugaan korupsi Bank BJB, penyidik KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dan nantinya akan memanggil Ridwan Kamil untuk diperiksa dalam kasus tersebut. Kementerian Pertahanan Indonesia menerima kunjungan kehormatan Kepala Staf Gabungan Pasukan Bela Diri Jepang, Jenderal Yoshida Yoshihide. Pertemuan menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Jepang, khususnya di bidang pertahanan. Kedatangan Kepala Staf Gabungan Pasukan Bela Diri Jepang, Jenderal Yoshida Yoshihide, disambut Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan dengan barisan militer di lapangan Kementerian Pertahanan Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, kedua pejabat negara memberikan penghormatan kepada patung Presiden Soekarno di depan halaman gedung kementerian. Pertemuan dilanjutkan dengan pembahasan pertahanan dan keamanan kedua negara Indonesia-Jepang yang telah lama terjalin sejak Menhan Syafri Samsudin
Kedua pemimpin sepakat untuk memperkuat pengawasan maritim hingga menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik demi kepentingan bersama. Pak Prabowo jadi Menhan gitu, Pak? Ya, tentunya kan ketika kita ingin melakukan modernisasi dan pembelian alutsista, ada beberapa perencanaan yang dilakukan, tetapi juga prosesnya itu tidak sepenuhnya berada di tangan Kemhan. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bumi, MNC Peduli bersama Park Hyatt Jakarta menggelar berbagai aksi sosial di Kampung Pemulung di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ya, dalam kegiatan ini, warga diberikan edukasi menjaga bumi agar tetap hijau dan juga diberikan bantuan makanan bergizi gratis. Ratusan anak-anak di Kampung Pemulung, Lebak Bulus, Jakarta Selatan sangat senang dengan kehadiran tim MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta. Mereka sangat antusias diberikan edukasi tentang peringatan Hari Bumi yang bertujuan untuk melindungi bumi agar tetap terjaga dengan baik. Anak-anak ini juga sangat gembira saat diajak bernyanyi, bermain bersama dan diberikan hadiah oleh tim MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta. Terima kasih kakak MNC Peduli udah ngajarin kami tentang menyelamatkan bumi. Caranya gimana? Caranya berhemat listrik. Apalagi? Terus matikan lampu kalau tidak digunakan. Ada lagi? Berhemat air. Dalam kegiatan ini, MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta juga memberikan makanan bergizi gratis untuk masyarakat. Melalui program Food Rescue ini, diharapkan dapat memenuhi nutrisi harian warga. Seperti perkumpulan hotel yang dimana kita mempunyai program yang gimana daripada food waste, makanan itu biar tidak terbuang sia-sia, kita kumpulkan semua dan kita bisa kedonasikan ke sini untuk manfaatnya lebih ke lebih manfaat ke warga sekitar tentunya. Jadi biar makanan itu biar lebih bermanfaat buat warga-warga di sini tentunya gitu. Alhamdulillah dengan adanya pemberian makanan dari MNC kita bisa terbantu, bisa ya makan gratis lah. Alhamdulillah lumayan, ada daging, ada mie, nasi goreng gitu, ada roti juga. Food Rescue menjadi bentuk dukungan MNC Group melalui MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta terhadap kelestarian bumi, yakni dengan meminimalisir pembuangan sisa makanan layak makan. Dari Jakarta, Syahriza Zangkia, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi yang menginspirasi nih, Camar dan juga pemirsa. Di tengah mahalnya harga kedelai, seorang perajin tempe di Jakarta tetap menjaga kualitas tempenya. Ya, bagaimana usaha yang digeluti puluhan tahun ini tetap bisa eksis? Berikut liputannya untuk Anda. Sodikin, 45 tahun, warga kampung Warudoyong, Cakung, Jakarta Timur ini menggeluti usaha pembuatan tempe sejak 26 tahun silam. Dibantu anak sulungnya, pria ini mengolah sekitar 1 kuintal kacang kedelai setiap hari. Proses pembuatan tempe pun membutuhkan waktu selama 3 hari. Sebelumnya, biji kedelai yang sudah dicuci direbus selama 4 jam, lalu direndam selama 12 jam. Selanjutnya, biji kedelai digiling untuk dipisahkan dari kulitnya. Biji kedelai kembali dicuci bersih lalu direndam ragi selama 2 menit. Tempe pun dicetak dengan alat yang masih tradisional, lalu didiamkan selama 2 hari. Jatuh bangun dialami Sodikin dalam mengelola usaha pembuatan tempenya. Ia pun sempat menjerit saat harga bahan baku kedelai melonjak naik. Namun berkat andalkan pinjaman KUR dari salah satu bank sebagai modal usaha tempenya tetap eksis. Saya pinjam BRI itu ya itu gara-gara kendala modal ya. Kendala modal, mau pinjam temen akhirnya. Pertama pinjam saya 20, top up lagi 50. Nah, sekarang top upan yang ketiga dapat 65. Di Kalimalang, BRI memiliki 16 unit dengan jumlah penyaluran KUR sebanyak 1.234 nasabah. Total dana yang disalurkan mencapai lebih dari 45 miliar rupiah. Salah satunya adalah pinjaman. Mungkin nasabah tersebut perlu modal tambahan, modal usahanya, baik itu KUR maupun Kupedes. Kita juga edukasi pendampingan, karena nasabah tersebut kita harapkan lebih besar lagi ke depannya. Sodikin dan perajin tempe di lingkungannya berharap pemerintah bisa menstabilkan harga kedelai.
Sementara BRI bisa turut membantu dalam memasarkan tempe hingga meluas. Dari Jakarta, Steviani Sirait, Iriansyah Wahyudi melaporkan.